Pemuda merupakan generasi emas yang akan meneruskan masa depan Indonesia. Pemuda juga yang merupakan aset penting yang harus dipersiapkan untuk mencapai keemasan negara Indonesia. Kemajuan Indonesia harus dipersiapkan dengan matang. Jika pemuda tidak dibekali dengan ilmu yang kuat dan juga pembekalan teknologi yang sekarang ini semakin berkembang pesat, maka kita akan kalah akan zaman yang semakin menanti wujudnya sebuah perubahan. Oleh karena itu, karena revolusi industri 4.0 pun telah menghadang Indonesia, bonus demografi sebentar lagi akan muncul di negara kita tercinta, alangkah lebih baiknya pemuda hari ini harus dipersiapkan sematang mungkin. Pemuda hari ini sebagai generasi yang akan meneruskan kemajuan negara Indonesia, pemuda hari ini yang akan di masa depan kelak yang akan meneruskan perjuangan pemuda-pemuda terdahulu harus memiliki karakter-karakter tertentu yang akan memajukan negara kita, negara Indonesia. Karena negara kita hanya akan tinggal nama jika pemudanya tidak mempersiapkan diri sejak dini. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Rohman Hikmat. Hari ini merupakan hari besar di negara kita, yaitu Hari Sumpah Pemuda, di mana ini merupakan momentum pemuda di masa lalu yang telah melakukan perubahan-perubahan untuk kemajuan bangsa. Lalu kita sebagai pemuda saat ini sudah melakukan apa untuk kemajuan negeri ini? Pasti itu menjadi suatu pertanyaan yang kadang tuh bikin kita tergelitik untuk segera melakukan perubahan. Atau kadang melecut kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang bikin kita berpikir kita sudah melakukan apa ya? Kita selama ini udah ngapain aja nih untuk kemajuan negara kita? Apakah kita selama ini hanya tertidur pulas selalu tidak melakukan perubahan apapun? Atau kita malah menjadi beban buat negara kita? Nah, ini menjadi suatu pertanyaan buat kita semuanya, khususnya saya pribadi ya, dan teman-teman semua yang masih pemuda, untuk merefleksikan diri di masa lampau bahwa kemajuan negara kita, perubahan-perubahan yang terjadi di negara kita, itu pasti disebabkan dan juga pasti memiliki pengaruh besar atau disebabkan oleh pengaruh besar pemuda. Mari kita flashback ke belakang bahwa pemuda ini sangat-sangat memiliki peranan besar dalam narasi sejarah dan perpolitikan di Indonesia. Sepertinya tidak ada peristiwa penting di negeri ini yang tidak terjadi tanpa melibatkan pemuda. Kalau kita boleh singgung lagi ke belakang, mulai dari pembentukan Budi Utomo 1908, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, sampai muncullah Sumpah Pemuda yang mendeklarasikan hal tersebut. Revolusi di bulan Agustus tahun 1945 sampai mundurnya Soeharto sebagai presiden itu pada Mei 1998. Pemuda ini hadir sebagai kekuatan yang berjasa untuk menyelamatkan negeri ini dan juga untuk menghindari mara bahaya yang mengantarkan masyarakat ke gerbang kehidupan agar lebih adil dan makmur. Jadi memang pemuda ini sangat-sangat memiliki peranan penting untuk kemajuan suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Kalau kita singgung kembali terkait dengan Sumpah Pemuda, berhubung hari ini merupakan hari yang sangat penting, yaitu Sumpah Pemuda, mari kita dengarkan kembali lirik dari Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari ketiga poin di atas memiliki berbagai macam makna bahwa pemuda Indonesia ini mengaku memiliki persatuan yang diikatkan oleh 3 ikrar Sumpah Pemuda tersebut. Nah, dari ketiga Sumpah Pemuda tersebut sebenarnya masih banyak permasalahan yang terjadi pada pemuda. Ini yang sangat bersinggungan, yaitu tentang toleransi. Pasti masalah toleransi ini menjadi masalah yang sangat krusial dan juga penting yang terjadi pada pemuda hari ini. Bayangkan teman-teman semuanya, banyak sekali Indonesia ini sangat beragam sekali dari mulai suku, budaya, dan juga bahasa. Ketika kita melakukan diskriminasi, ketika kita tidak memiliki jiwa toleransi terhadap pemuda-pemuda yang lainnya,
maka kita hanya akan menjadi pemuda yang mengedepankan ego tanpa mementingkan kemajuan bangsa. Kadang kita hanya ingin maju sendirian tanpa mementingkan orang-orang di sekitar kita, orang-orang di belakang kita. Dan dalam mencapai sebuah kemajuan itu tidak hanya bisa diciptakan oleh satu orang. Ini memerlukan kolaborasi dari berbagai macam pihak, khususnya kolaborasi antar pemuda untuk menciptakan perubahan. Karena pada tahun 1928 pun tidak hanya terjadi oleh satu pemuda saja. Pada tahun 1908 pun tidak hanya dilakukan oleh satu pemuda. Dan pada tahun-tahun yang lain 1998 itu pun tidak dilakukan oleh satu orang pemuda saja. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda alangkah lebih baiknya untuk berkolaborasi untuk menciptakan perubahan bangsa ini. Dan ada beberapa penyebabnya kenapa perubahan bangsa ini kadang masih sulit untuk kita implementasikan, sulit untuk kita lakukan. Karena ada beberapa faktor. Yang pertama itu egosentris pemuda yang hanya ingin maju sendirian, ingin bergerak sendirian, ingin terlihat sendirian, ingin menciptakan eksistensi hanya untuk dirinya pribadi. Lalu yang kedua, ini disebabkan karena lingkungan. Kadang ada orang yang ingin menciptakan suatu kemajuan, ada orang yang ingin merangkul orang lain untuk sama-sama membangun. Tapi orang lainnya, lingkungan sekitarnya ini tidak memiliki kemauan untuk membangun bangsa, tidak memiliki kepercayaan diri untuk membangun bangsa. Sehingga ada orang yang ingin menciptakan kemajuan pun sulit untuk berkembang karena lingkungannya tidak mendukung. Lalu yang selanjutnya lagi karena muncul insecurity atau ketidakpercayaan diri, sehingga ngerasa kayak ya udahlah kita gini-gini aja, kita nggak perlu untuk menciptakan perubahan karena ada orang lain. Kadang muncul ketiga hal tersebut yang menjadi permasalahan pemuda hari ini. Selain yang tadi yang kita sebutkan yaitu toleransi. Jadi yang pertama ini ketika egosentris ini muncul, biasanya kita hanya ingin terlihat atau hanya ingin memunculkan eksistensi sendirian karena kita hanya ingin maju sendiri. Dan sebagai pemuda tidak cukup hanya itu, teman-teman. Pemuda hari ini adalah pemuda yang harus berkolaborasi dengan orang lain untuk sama-sama menciptakan perubahan. Kira-kira solusi yang bisa kita tawarkan itu apa? Karena dalam memunculkan diagnosis yang tepat ini kita tidak hanya cukup jika kita menemukan permasalahan dari satu orang saja. Karena keakuratan tidak hanya bisa ditemukan oleh satu orang. Kita perlu berkolaborasi dengan berbagai macam pihak. Lalu yang kedua, lingkungan. Pemuda hari ini perlu menemukan lingkungan yang tepat agar dirinya bisa berkembang. Karena dalam memajukan suatu bangsa, ini tidak mungkin sendirian. Kita memerlukan orang lain untuk sama-sama membangun, untuk bergerak bersama. Maka dari itu temukanlah lingkungan yang tepat di mana kita bisa berkembang, di mana kita bisa menciptakan perubahan. Lalu yang ketiga ini adalah insecurity. Insecurity ini bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Untuk mencegah hal tersebut, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kita mencari mentor. Agar kita tidak terjebak dalam insecurity dan kita justru memiliki kemauan untuk terus belajar dan membangun bangsa ini. Membangun diri sendiri untuk menjadi generasi penerus bangsa yang menciptakan perubahan yang positif untuk negeri ini. Lalu ketika kita lihat kembali tentang makna toleransi yang masih menjadi permasalahan untuk negeri ini, hal tersebut biasanya disebabkan oleh kepentingan pribadi, kepentingan politik, dan juga kepentingan suatu kelompok tertentu yang menyebabkan kita ini hanya mementingkan diri sendiri, hanya mementingkan suatu kelompok, dan hanya mementingkan kepentingan-kepentingan yang mana itu bukan kepentingan bangsa. Masalahnya, pembentukan ideologi di kalangan anak muda ini kadang kerap kali dinaifkan. Sejarah memotret pemuda sebagai seorang yang senantiasa berjuang tanpa pamrih untuk kepentingan bangsa. Sesuatu yang sangat abstrak. Padahal senyatanya pembentukan ideologi pemuda ini sangat konkret dan juga sangat kompleks. Nah, dalam bentuk toleransi pun diperlukan ideologi yang dimiliki oleh pemuda. Kira-kira pemuda ini akan berjuang di ranah yang mana? Pemuda ini ingin membangun melalui area yang mana? Karena kita sebagai pemuda memiliki kompetensi dan kapabilitas masing-masing, kita tidak bisa dipaksakan untuk jadi orang yang sama dengan kapabilitas yang sama pula. Jadi sikap toleransi ini adalah bagaimana cara kita menghargai orang lain dan kita percaya bahwa semua orang ini memiliki kemampuannya masing-masing dan bisa berjalan dengan prosesnya masing-masing. Saya bisa bergerak untuk memajukan bangsa ini
bisa memanfaatkan momentum Sumpah Pemuda dengan peranan saya sebagai seorang pemuda, sebagai diri saya sendiri. Kita tidak perlu menjadi orang lain untuk mengoptimalkan momentum Sumpah Pemuda. Kita tidak perlu untuk ikut-ikutan dengan orang lain hanya ingin dianggap sama seperti mereka. Kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu kenapa kita harus disamaratakan? Kita harus melakukan hal yang sama, padahal tujuan besar kita adalah untuk menciptakan perubahan, untuk memajukan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, dengan jalan kita masing-masing. Ada orang yang ikut aksi ke jalan, itu ya tidak apa-apa, itu adalah peranan yang diambil oleh pemuda. Ada orang yang bergeraknya itu di bidang yang lain, ya tidak apa-apa, itu adalah peranan pemuda pula. Kita tidak perlu sama untuk maju bersama-sama. Kita tidak perlu untuk memunculkan standarisasi bahwa pemuda ini harus seperti ini. Karena kita punya kelebihan masing-masing, kita punya potensi masing-masing. So, untuk kita semua sebagai seorang pemuda, jangan pernah menganggap remeh kemampuan seseorang. Karena setiap individu ini diciptakan dari kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu yang harus kita ingat. Kita tidak bisa meminta orang lain untuk sama seperti pemuda terdahulu. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk sama seperti pemuda di suatu kalangan. Karena kita berbeda, kita unik, dan manusia ini sangat-sangat diciptakan menjadi pribadi yang sangat kompleks, dengan segala kemampuannya, dengan fisiknya yang berbeda, dengan kemampuan berbahasa yang berbeda pula. Dan ini menjadi suatu hal yang penting, teman-teman. Karena dari perbedaan ras, suku, budaya, warna kulit, dan lain sebagainya, ini bukanlah suatu perbedaan yang berarti kita harus mendiskreditkan seseorang, kita harus mendiskreditkan suatu golongan. Tapi dengan adanya perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia itu sangat beragam, bahwa Indonesia itu bukan kita saja, bahwa Indonesia ini ditinggali oleh bukan Rohman Hikmat saja, oleh bukan orang lain saja, tapi Indonesia ini ditinggali oleh berbagai macam orang dari segi ras, suku, budaya, dan agama, yang mana kita bisa hidup dalam suatu kerukunan, hidup dalam persatuan. Karena dalam Sumpah Pemuda pun kita ini berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kita bertumpah darah satu, yaitu Indonesia. Kita pun memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kenapa kita harus memisah-misahkan, kita harus mengkotak-kotakan individu satu dengan individu yang lain, padahal kita sudah terikat oleh Sumpah Pemuda. Mari bangkitkan lagi api pemuda, bangkitkan lagi narasi Sumpah Pemuda dengan mentoleransi keberagaman, dengan menghargai perbedaan, tapi tetap memunculkan persatuan. Karena di tengah perbedaan kita masih tetap bersatu. Di tengah berbagai macam pilihan, kita masih terikat oleh satu tujuan. Tidak perlu merasa iri, tidak perlu merasa dengki, karena kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Momentum Sumpah Pemuda adalah bentuk kemajuan pemuda dan persiapan diri pemuda untuk sama-sama bersatu, berkolaborasi, dan bersinergi untuk menciptakan kemajuan negeri ini. Aku siap untuk menghadapi momentum Sumpah Pemuda. Aku siap untuk menjadi pemuda yang akan bergerak untuk masa depan Indonesia. Mari, aku yakin bahwa kalian pun siap untuk menciptakan hal tersebut. Maka dari itu, yuk kita berkolaborasi, ciptakan kemajuan negeri ini.